Sri Asih bisa dikatakan lumayan memberikan surprise bagi sejarah perfilman Indonesia. Sebagai film superhero wanita pertama di Indonesia, sebagian besar mungkin mengira kalau Sri Asih ini bakal menjadi film yang feminis banget, yang memperjuangkan kesetaraan gender. Padahal malah sebaliknya, film ini kental akan suatu konsep yang disebut dengan social Darwinism. Nah, makanan apa itu? Kalau kalian ingat pelajaran biologi, ada sosok Charles Darwin yang mengemukakan teori evolusi seleksi alam. Nah, sosial Darwinisme konteksnya lebih ke hubungan sosial sesama manusia, yaitu siapa yang kuat, dia yang bertahan, bukan lagi flora dan fauna. Bagi yang udah nonton, kita diperkenalkan dengan keluarga elit borjuis prayoga yang moralnya sangat dipertanyakan. Anaknya, Matteo, nggak kalah bejat. Di awal film, si Matteo ini sudah terkenal karena tercemar dengan isu kekerasan kepada perempuan, yang mana kasusnya ditutup karena suap ke kepolisian. Perilaku busuknya yang sering menginjak harga diri kaum pekerja juga beberapa kali disorot. Nah, bapaknya Matteo, si prayoga, dengan embel-embel overpopulasi menghalalkan segala cara untuk memberantas kemiskinan, walaupun yang dimaksud adalah pembunuhan massal. Dia ingin menunjukkan kalau orang kaya berkuasalah yang harus bertahan hidup. Apakah itu adil? Kita harus berbagi dengan orang-orang miskin. Jangan anggap saya kejam. Saya hanya membantu program pemerintah memerangi kemiskinan. Gazul di sini sangat menyetujui niat prayoga dan memanfaatkannya untuk ritual tumbal 1000 jiwa kepada orang-orang miskin. Secara konteks, kalau kita sering buka Instagram, mesti sering nemu isu kayak gini, kayak flexing, ada yang semena-mena, dan ada yang sampai berkompromi dengan keadilan. Humanity in question itu hal yang biasa pokoknya. Siapa yang sebenarnya yang Anda lindungi? Rakyat kecil atau pengusaha kaya? Nah, kita udah disaji ini dengan latar belakang cerita seperti ini. Lalu muncullah sesosok superhero, Sri Asih. Seperti statement di awal tadi, Sri Asih bukan film superhero feminis yang secara politis memperjuangkan wanita agar setara di negara patriarki. Big no. Gender isu yang diangkat tidak segamblang di film She-Hulk. Kalian bisa cek di review sebelumnya gimana karakter She-Hulk yang memang bisa ngomong ke audiens langsung, istilahnya breaking the fourth wall, secara politis mengkritisi gundah gulana wanita dan segala gender isu di Amerika. Nah, Sri Asih memang mengambil isu kekerasan terhadap wanita, tapi bagian itu dibuat sangat minor untuk memperkuat karakter antagonis keluarga elit prayoga yang kaya raya dan semena-mena tadi. Perlu diingat, secara konteks Indonesia sudah mengakui kesetaraan gender lebih konkret dibanding Amerika. Dalam sejarah, Indonesia sudah memiliki sosok woman in power. Bahkan kita pernah punya seorang presiden wanita pertama di Indonesia, yaitu Megawati Soekarno Putri. Anaknya, Puan Maharani, kini juga menjabat sebagai Ketua DPR RI. Tapi kita lagi nggak bahas kepresidenannya atau gaya kepemimpinan politik. Kita cuma menggarisbawahi sebuah konsep gimana seorang wanita di Indonesia itu memiliki kesempatan yang sama dengan seorang pria lebih real dibanding Amerika. Inilah yang membedakan konteks sosial film Sri Asih dan She-Hulk. Di dalam filmnya, Alana juga bukan seorang wanita lemah apalagi tidak berdaya, malah 180 derajat kebalikannya. Karakter Alana adalah seorang professional fighter yang dibina langsung oleh ibunya, Sarita, yang juga merupakan seorang professional pilot. Yang memiliki Sarita Air mirip seperti sosok Susi Pujastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang memiliki Susi Air. Nah, kejutan lainnya lagi soal Woman in Power adalah karakterisasi Nani Wijaya
generasi pertama Sri Asih yang diperankan oleh Najwa Shihab. Di dalam komik, Nani Wijaya adalah seorang investigator independen yang menghentikan mafia kriminal. Di film Sri Asih, Najwa Shihab digambarkan sebagai seorang patriot yang membantu operasi Muleh Jowo pada masa penjajahan Belanda, di mana dia menyelamatkan para TKI yang dikirim ke Suriname dan dijadikan tenaga kerja murah. Mirip sekali di konteks nyata dengan profesi Najwa Shihab yang notabene adalah seorang jurnalis perempuan dan aktivis berpengaruh di Indonesia. Mbak Upi, sang sutradara pun juga mengkonfirmasi bahwa Sri Asih adalah pahlawan bagi perempuan sekaligus laki-laki. Jadi sampai di sini cukup jelas ya, film Sri Asih ini nggak ngotot banget soal kesetaraan gender, apalagi beragenda untuk meruntuhkan negara patriarki. Nah, selain karakter utama, yang unik dari film ini adalah karakter Jatmiko dan Jagau. Mereka kalau dilihat-lihat membawa vibe seorang anti-villain. Bagi yang familiar, ada yang bilang kalau anti-villain itu adalah hero yang tertunda. Tokoh ini sering terdampar di sisi para penjahat, yang motifnya seringkali tidak bisa dikatakan salah. Jagau, bodyguard Matteo, sangat enek dan beberapa kali mengutuk Matteo sebagai anak setan. Angle kamera juga beberapa kali melakukan zoom ekspresi dendamnya Jagau terhadap tingkah laku korup tuannya itu. Nggak dipungkiri, karakter Jagau sangat puas ketika karakter Matteo mukat. Jatmiko di sini lebih ngenes. Perannya sebagai polisi bawahan sangat tidak memiliki harga diri. Dia sendiri sebenarnya terlihat baik, namun karena bobroknya suatu sistem, dia memutuskan untuk memilih jalannya sendiri, yaitu dengan menghabisi Matteo sebagai inang roh setan. Di final battle versus Sri Asih, Jatmiko membuka identitas dirinya yang baru sebagai roh setan yang berkuasa, powerful karena lelah merasa ditindas dan diremehkan, memperjelas gagasan sosial Darwinisme di awal tadi. Jatmiko ingin menjadi pihak yang kuat dan bertahan, walaupun di pihak lawan. Nah, setelah kita bahas representasi sosialnya, kali ini kita akan menilai aspek-aspek film Sri Asih buat melihat apakah film ini layak ditonton. Sri Asih adalah female hero dan film kedua dari jagat sinema Bumi Langit setelah Gundala. Dari segi ide dan plot cerita, Sri Asih sangat mudah dipahami dibanding Gundala. Isinya, Alana adalah superhero titisan Dewi Asih dibantu oleh kelompok jaga bumi yang bertugas melawan kejahatan segerombolan mafia, Dewi Api, dan roh setan. Kemunculan kelompok jaga bumi juga nggak mendistraksi apalagi sampai mengambil alih Alana sebagai center of attention alias pusat perhatian. Kedua, efek CGI. Nggak dipungkiri melihat power dan abilities Sri Asih, efek CGI pasti sangat dibutuhkan. Beberapa bagian sayangnya ada yang nggak natural, tapi beberapa bagian super excellent. Let's check this out. Next, cinematography. Bagian aspek film yang bisa mempengaruhi emosi penonton. Di film Sri Asih, proses pengambilan shot, angle film, lighting, menurut saya pribadi sangat on point. Terkesan film DC banget, di mana setting metropolitan penuh gemerlap, tapi suasana cerita darknya itu dapet banget. Aspek berikutnya soal visual. Kostum Sri Asih oke. Aura elegannya sebagai superhero itu dapet banget. Cuma yang disayangkan itu adalah make up dan hairdo. Lebih natural dan lebih cantik ketika Alana pakai kostum Nani Wijaya. Rambut diikat biasa, jadi lebih real gitu. Aspek terfavorit dan paling perfect, scoring.
scoring alias musik background di sepanjang filmnya itu loh, mood banget. Jadi kayak pengen ngikutin adegan per adegan. Oke, so let's see the following scene. Kamu harus tangguh seperti nama kamu. Kamu harus tangguh seperti nama kamu. Untuk kamu. Kenapa? Nggak usah kaget gitu dong lihat saya. Biasa aja. Cepat kalian pergi ke sana sebelum ritual 1000 jiwa itu dilaksanakan. Junjungan kita, Dewi Api. Oke, next ada fighting scene. Namanya aja film superhero. Pasti adegan berantem itu adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu, apalagi nih superhero cewek. Fightingnya Sri Asih di sini sayangnya terlalu monoton, terlalu slow pace, terlalu menghafal, dan masih seperti pertarungan cowok versus cowok. Kita tahu kalau Alana adalah professional fighter, tapi akan sangat menarik kalau fighting style-nya Sri Asih nggak melulu soal bug big book. Yang perlu diketahui, Sri Asih is not Godam, yang fightingnya emang adu jotos. Tahu kan signature-nya Sri Asih apa? Yep, selendang. Sayang banget selendangnya di sini sangat sedikit sekali, padahal bisa banget itu selepet ceplas-ceplesnya itu ditambahin ya kan? Misal di bagian scene melawan mafia ini, kita bisa contoh Wonder Woman melawan peluru dengan Lash of Truth saat berada di istana negara White House. Nggak ada salahnya, gaya Wonder Woman bisa aja tuh dibikin spin selendangnya kayak gini. Terus pas saat berada di gudang bisa juga tuh adegannya seperti penggunaan Lash of Truth-nya Wonder Woman seperti ini. Kalaupun mau milih fight alias jarak dekat, bisa loh divariasi seperti ini. Yang udah nonton pasti nggak kalau Sri Asih terlalu sering banget ada posisi kuda-kuda dan superhero landing. Padahal bisa banget loh sesekali dikasih variasi macam ini. Variasi di fighting Sri Asih itu secara pribadi sangat penting. Jadi biar nggak ngebosenin dan magicalnya tirisan Dewi Asih itu bisa dapet banget. Oke, kayaknya udah semua aspek dibahas nih. Jadi apakah layak ditonton? Well, 100% worth to watch. Film Indonesia dengan CGI terbaik so far. Alright, gitu aja ya. That is all for the review. Until next time guys. Bye.